Merasa sedih dan kurang percaya diri. Self-love memang butuh perjalanan yang panjang. Tapi tenang aja. Soalnya ada dia yang siap membantu. Self-love itu gampang kok, asalkan kamu beli lipstick ini. Tuh kan, all eyes on you. Jadi lebih pede deh. Satu warna doang mana cukup. Harus punya banyak warna biar ekstra pede dan nyumbang lebih banyak sampah di TPA. Dapatkan lipstik tidak ramah lingkungan ini di e-commerce favorit. Aku Jill, umur aku 21. Aku suka makeup dari SMP, kayaknya umur 15 ya, SMP tuh. Karena kan menurut aku lipstick tuh paling crucial ya gitu ya. Ini kayak the face of the face gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai lipstick tuh jadi aneh gitu. Kayaknya ya 1 juta sampai 2,5-an deh sekali beli. Setiap ada yang lucu aku beli gitu. Jadi impulsif banget ya guys. Kayak biasanya sebelum habis aku udah repurchase lagi. Warnanya sama? Warnanya sama. Aku buang aja ke tempat sampah. Berdasarkan survei daring yang kami lakukan, 61 dari 117 responden membuang sampah kemasan kosmetik mereka ke tong sampah yang akan berakhir di TPA. Sebenarnya sudah ada merek-merek kosmetik di Indonesia seperti The Body Shop, Garnier, BLP Beauty, Avoskin, Emina, Sukin, dan e-commerce kosmetik Sociola yang bekerja sama dengan inisiatif daur ulang untuk mengelola sampah kemasan mereka. Namun, bagaimana sebetulnya gambaran industri kecantikan di Indonesia beberapa tahun belakangan? Mengapa terjadi overkonsumsi produk kosmetik, khususnya lipstik? Untuk mencari tahu jawabannya, kami ngobrol dengan Margareta Untoro, yang sebelumnya bekerja belasan tahun sebagai editor kecantikan dan fashion di berbagai majalah Indonesia. We have a huge untapped market at the time. Still juga sampai sekarang masih. Kenapa kebanyakan menggunakan produk bibir pas awal launching? Ini juga waktu itu sempat jadi pertanyaan saya waktu melihat banyak sekali brand yang bermunculan ya. Kedua, yang namanya permainan warna itu karena beragam, orang juga suka koleksi, mungkin punya banyak warna atau suka nyoba-nyoba warna baru. All the marketing, advertising, all the messages itu kan selalu membuat kita merasa kayak, oh gue perlu banget nih itu barang tersebut gitu. Oh gue harus banget nih ikut tren A, tren B, tren C yang tiap berapa bulan itu berubah gitu. Ya itulah yang menyebabkan overconsumption gitu. Jika satu jenis produk kosmetik bibir diproduksi minimal 1.000 pieces, berarti akan ada 14.000 kemasan plastik yang beredar. Apa dampak lingkungan dari produksi masif ini? Kemasan kosmetik ada banyak jenisnya, tapi umumnya dari plastik berbasis petrokimia. Ketika tidak didaur ulang dan dibiarkan begitu saja di tempat pembuangan sampah akhir, bahan plastik kemasan kosmetik tersebut butuh puluhan sampai ratusan tahun untuk bisa terurai. Proses penguraiannya juga menghasilkan zat-zat berbahaya. Khusus kosmetik bibir, baik yang berbentuk lipstik yang diputar, lip crayon, lip cream, lip gloss, kemasan biasanya terbuat dari campuran beberapa jenis plastik seperti PP, PVC, ABS, dan akrilik. Komponen-komponen ini tentunya harus dipisahkan dan dibongkar lebih dahulu karena tidak dapat didaur ulang bersamaan dengan kemasan plastik lainnya. Menurut Tita Syabrina Maulinda, CVO dan co-founder Robris, tantangan dalam mendaur ulang sampah kosmetik adalah pada saat memilah dan mencucinya. Karena biasanya kemasan kosmetik menggunakan lebih dari satu jenis plastik. Kalau kamu sudah mengumpulkan sampah kosmetik untuk didaur ulang, penasaran nggak sih kemana sampah-sampah itu akan dibawa? Kami mengunjungi rumah pengelolaan sampah Waste for Change di Bekasi untuk melihat proses daur ulang sampah kosmetik. Waste for Change juga bekerja sama dengan beberapa mitra untuk mengelola masing-masing kategori sampah tersebut. Misalnya seperti Rumah Daur Ulang Kita Olah Indonesia. Sampah plastik yang sudah dipisahkan berdasarkan warna dan jenisnya akan dicacah dan dilebur. Suhu yang digunakan harus melebihi 160 derajat untuk melelehkan material plastik. Setelah meleleh, adonan plastik didinginkan dan dijadikan biji plastik.
Biji plastik inilah yang menjadi bahan baku kemasan plastik baru seperti kemasan kosmetik, sehingga menerapkan siklus yang berkelanjutan. Tentu dalam proses pembuatan kemasan plastik belum bisa 100% menggunakan hasil plastik daur ulang, karena kualitas plastiknya menurun. Proses daur ulang ini dapat mengurangi penggunaan biji plastik baru sehingga lebih berkelanjutan. Hasil olahan sampah daur ulang lainnya adalah produk-produk kerajinan seperti jam dinding, nampan, tatakan gelas, dan lain-lain yang dilakukan oleh Robris di Surabaya. Mereka menggunakan biji plastik yang berwarna-warni untuk mendapatkan pola yang unik. Jika semakin banyak brand kosmetik yang memiliki program daur ulang, sebenarnya dapat mendorong dan meningkatkan produksi yang berkelanjutan. Namun kemasan kosmetik, khususnya lipstik, memiliki warna yang berbeda-beda. Akibatnya, proses daur ulang menjadi lebih sulit. Belum lagi kemasan berwarna hitam, yang tergolong sebagai jenis plastik dengan kualitas hasil daur ulang paling rendah. Para pemulung bahkan kerap enggan mengumpulkan plastik berwarna hitam karena dihargai sangat murah. Bisa gak sih benar-benar ramah lingkungan? Menurut saya nggak mungkin. Karena yang namanya consumerism itu I don't think will ever be environmentally good ya gitu. Karena memang ada yang namanya produksi yang terus-menerus gitu, mengeluarkan sesuatu yang baru selalu untuk memenuhi keinginan pasar atau konsumen. Permintaan memang tinggi, tapi produksi biasanya jauh lebih tinggi lagi dari itu. Jadi menghasilkan banyak sekali waste, sustainability dan eco-friendly dan sebagainya. Itu yang kata-kata itu adalah something yang memang cukup seksi ya belakangan ini. Dan sering ya dijadiin marketing jargon aja gitu, tanpa benar-benar memikirkan keabsahan dari klaim tersebut gitu. Sulit rasanya jika harus berpisah dengan hal yang kita sukai, seperti kosmetik. Tetapi sebagai konsumen, kita bisa lebih mindful saat berbelanja dan juga menuntut para produsen kosmetik untuk lebih berkomitmen supaya industri ini tidak turut serta merusak lingkungan. Brand bisa mulai dengan tidak merilis produk lebih sering atau terlalu banyak, menggunakan kemasan dari plastik post-consumer, dan membuat refill station. Ayo, terus dukung produk dari sumber daya lokal. Peran pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperketat aturan produksi kosmetik supaya tidak terjadi overproduce yang menghasilkan lebih banyak emisi dan limbah.